Shalom, selamat pagi saudaraku. 23 Maret 2024, Renungan Suara Kebenaran dengan tema yang tidak kelihatan. Tujuan kita menjadi orang Kristen supaya kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan, saudaraku. Bukan hanya menjadi anggota gereja tertentu, bukan hanya dulu agamanya A, sekarang menjadi agama Kristen. Tidak cukup demikian. Bahkan tidak cukup walau dinilai baik menurut kacamata manusia. Tetapi sebenarnya kita ini bobrok. Hanya tidak ketahuan aja. Dulu main judi, sekarang tidak main judi. Dulu diam-diam berselingkuh, berzina, sekarang tidak. Tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Dulu pakai uang sembarangan, boros, suka beli barang-barang branded, ini dan itu. Wah, buang-buang duit untuk hobi dan sebagainya. Terus sekarang tidak. Bukan hanya itu. Manusia baru itu tentu harus berproses tiada henti. Jadi, terus berproses. Tidak boleh berhenti. Terus di-upgrade. Tidak boleh berhenti. Paulus menulis begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Mari kita melihat dengan iman istilah apa yang tidak kelihatan yang dimaksud oleh Paulus ini. Yang tidak kelihatan itu adalah kerajaan surga, saudaraku. Dan ironisnya banyak gereja dan persekutuan Kristen yang tidak mengajak jemaat melihat yang tidak kelihatan itu. Sebaliknya yang diperhatikan hanya kehidupan hari ini. Kehidupan di bumi ini saja. Bagaimana rezekinya lancar, bagaimana sukses studi, sukses dalam karir, bagaimana terobosan-terobosan ekonomi, bagaimana kebutuhan bisa terpenuhi, bagaimana doa ketika meminta kepada Tuhan sampai dijawab. Pengen punya ruko 1 jadi punya ruko 3. Pengen punya rumah 1 jadi rumah 5. Bagaimana ketika dealing dengan orang, diajarkan bagaimana bisa berhasil dealing. Aduh saudaraku, ini memang gak salah, tidak salah. Tetapi kita tidak harus memperhatikan hal-hal yang begitu terus. Kita tidak akan dewasa. Itu bukan tujuan yang benar dalam iman kekristenan. Itu semua bonus, bukan yang utama. Jadi ada yang tidak kelihatan yang harus kita kejar, yaitu apa? Kerajaan surga, saudaraku. Bukan kerajaan di bumi. Kerajaan surga di mana Tuhan itu bertahta sebagai raja. Sekarang memang tidak kelihatan, tetapi tempat itu sungguh-sungguh ada. Ya tergantung kita sekarang mau percaya atau tidak. Sebagian kita yang telah mengalami perjalanan panjang hidup ini pasti mengalami Tuhan. Apalagi orang yang rajin berdoa, rajin duduk dekat kaki Tuhan. Ada suasana-suasana tertentu, ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya gimana ya, luar biasa saudaraku, dan spektakuler. Dan dia bisa merasakan Allah itu ada dan Allah itu nyata. Tetapi orang-orang yang sudah menemukan Tuhan, dia tahu Allah itu tidak murahan. Dan memang tidak bisa sembarangan orang mengalami Allah. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, punya tujuan hidup di kekekalan, hidup kita pasti berubah, saudaraku. Maka mau tidak mau kita harus di-upgrade untuk menjadi lebih benar. Menjadi lebih rendah hati, mau dididik. Lebih suci, lebih sabar, lebih mengerti orang lain. Dan yang paling penting lebih mengampuni. Hal itu tidak pernah berhenti sampai kita mati, saudaraku. Makanya di dalam 2 Korintus 4:16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari.
secara lahiriah memang sudah tidak secantik dulu, tidak seganteng dulu. Tetapi belas kasihannya untuk sesama itu semakin besar. Nah, orang-orang seperti ini yang layak masuk surga. Jadi yang penting bagi kita adalah hari ke hari bisa dilewati. Hari ke hari bisa makan minum. Dan hati kita tidak terikat oleh dunia. Hal ini tidak main-main dan bukan hanya untuk orang tua, saudaraku, tetapi untuk orang muda juga. Sebab kita semua pasti mati. Jadi kita mestinya bersiap-siap. Kapanpun kita mati, kita memiliki kepastian diterima di rumah Bapa. Lebih baik kita takut sekarang, tetapi berubah menjadi benar daripada kita tidak pernah takut sehingga kita hidup dengan sembarangan. Kita harus mau belajar untuk mengerti, percaya dan menerima realita bahwa ada kehidupan yang akan datang, saudaraku. Dan di luar sana banyak orang yang tidak memikirkan hal ini. Mereka tidak memikirkan kekekalan sama sekali. Kita jangan terbawa arus mereka ya. Kita fokus. Kita harus sungguh-sungguh bahwa suatu hari nanti aku pasti mati. Dan aku harus masuk dalam kehidupan kekekalan yang sesungguhnya. Ingat saudaraku, jangan sampai ketika berada di ujung maut kita bingung dan kita berkata, aduh aku diterima Tuhan gak ya? Saudaraku, di dalam kekristenan kita diajar bukan untuk ragu-ragu, bukan untuk berspekulasi, bukan untuk untung-untungan. Keselamatan adalah sebuah kepastian. Namun bagaimana cara kita memastikannya? Itu jawabannya adalah keselamatan menjadi milik yang pasti apabila setiap hari kita menjadi pribadi yang lulus ujian. Saya ulang sekali lagi. Keselamatan itu menjadi milik yang pasti untuk kita kalau setiap hari kita jadi pribadi yang lulus di dalam ujian Tuhan. Lulus dalam ujian kehidupan. Lulus dalam sekolah kehidupan. Kalau tes harian kita sudah jelek, mana mungkin kita bisa masuk surga, saudaraku. Tersinggung sedikit, marah besar. Wah, itu gak main-main itu. Diomongin orang dikit, gak terima. Wah, langsung maki-maki orang. Gak mau kalah, menangnya sendiri. Sombong, angkuh. Orang ngomong A, Anda A+. Waduh, orang ngomong B, Anda B+. Wah, itu gak mau kalah pokoknya. Aduh, saudaraku, kadang jadilah manusia yang diam saja lebih baik. Dengarkan orang berbicara, kosongkan gelasmu. Semakin kau dapat sesuatu yang bernilai. Itu pun diri saya dulu. Makanya saya sekarang lebih banyak diam. Dulu kalau saya ada orang yang ngomong ngawur gitu dengan saya, sedang berbincang-bincang, guyon dia atau cara berbicara dia nyelatuk yang menyinggung perasaan saya langsung reaktif, saudaraku. Tapi hari ini saya belajar untuk ya sudah, diam. Ampuni, orang ini belum bisa menata cara bicaranya. Udah biarkan saja, doakan dia. Gak usah tersinggung. Nah, itu butuh upgrade tiap hari. Kita butuh upgrade sehingga anti gores kita, anti sakit hati, semua udah tambah tebal, tambah kuat. Ya kan? Kalau kita di komunitas, saudaraku, kita ketemu orang 5-6 orang duduk bareng. Kadang orang nyelatuk sembarangan ngomong, Anda bisa sakit hati loh. Kalau Anda gak jaga dirimu, gak upgrade terus tiap hari, Anda bisa meleset. Dan ujian itu ujiannya. Bagaimana responmu? Kau lulus atau kau tidak lulus? Maka jangan takut ya, jangan khawatir akan hari esok. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, kita jadi biji mata Tuhan, percayalah tidak ada yang bisa lawan kita, saudaraku. Memang kelihatannya kita seperti tidak maju dibanding yang lain, tidak istimewa. Misalnya sebagai seorang istri kita mengalah kepada suami yang kasar. Ya, kita diam, kita teraniaya, enggak apa-apa, diam aja.
Karena hidup di bumi ini tidak lama. Udah, ampuni, doakan dia. Siapa tahu dengan responmu itu, Roh Kudus bekerja dalam hatinya dan mengubah dia menjadi pribadi yang diselamatkan karena responmu. Diselamatkan suamimu karena responmu. Diselamatkan suamimu karena kebesaran jiwamu. Diselamatkan suamimu atau pasanganmu karena dirimu indah dan berharga di mata Tuhan. Tuhan akan bela hidupmu. Ini praktek hidup yang konkret, saudaraku. Kalau dulu saya tidak bisa begitu, saya balas orang yang menyakiti saya. Betul, kalau perlu saya pukul orang itu. Tetapi hari ini, jangan, kita belajar untuk berkenan di pemandangan Bapa. Senyum saja dan diam, ya. Diam, belajar diam. Kan kita mau belajar karakter bangsawan surgawi. Kita tidak boleh sembrono. Ya. Ini praktek hidup konkret untuk menjadi manusia yang unggul, saudaraku. Kalau kemarin kita masih gagal, kita harus upgrade hari ini. Semakin baik. Ya. Kalau kemarin kita masih berbuat dosa, hari ini kita berkomitmen, kita berhenti berbuat dosa untuk kekekalan hidup kita. Tuhan memberkati saudaraku. God bless you.